Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryansyah Ustisna. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi dan ragam bahasa Indonesia terdiri dari fungsi bahasa yang terdiri dari alat komunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi, dan alat beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Fungsi bahasa negara terdiri dari bahasa nasional dan bahasa negara. Ragam bahasa terdiri dari dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi yang terdiri dari ragam tulis, ragam lisan, dan berdasarkan situasi pemakaian yang terdiri dari ragam formal, ragam semi formal, dan non formal. Ragam bahasa variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Contoh pemakaian ragam non-formal dan formal. Ragam non-formal lisan digunakan untuk bercerita, mengobrol, dan ragam formal lisan digunakan untuk berpidato, berdebat resmi, dan berdiskusi formal. Sementara ragam non-formal tulis digunakan untuk menulis catatan harian dan menulis pesan singkat. Ragam formal tulis digunakan untuk menulis surat resmi, menulis proposal, dan menulis makalah. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulis terbagi menjadi dua. Secara lisan, keunggulan berlangsung cepat dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kelemahan tersendiri yaitu mudah dimanipulasi dan dasar hukum lemah. Sementara secara tertulis, keunggulannya merupakan dasar hukum kuat, lebih sulit dimanipulasi. Sementara kelemahannya adalah kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, berlangsung dan lambat. Sekian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu membaca dan menyimak. Membaca merupakan proses yang dilakukan serta digunakan untuk pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca terdiri dari memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Menyimak merupakan memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Teknik membaca terdiri dari 3, yaitu skimming, scanning, dan SQ3R. Skimming merupakan proses menyerap informasi penting, memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini, menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Scanning sendiri merupakan digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contoh mencari nomor telepon, jadwal mata kuliah. SQ3R memiliki arti yaitu survey, question, read, recall, and review. Tingkatan menyimak terdiri dari menginterpretasi, mendengar, dan memberi reaksi, dan mengevaluasi. Langkah-langkah membaca kritis. Pahami isi bacaan, uji keakuratan sumber bacaan. Pahami isi bacaan sendiri. Sebagai contohnya adalah mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting. Untuk uji kekuatan sumber bacaan, bandingkan dengan sumber bacaan lain. Sekian. Bab 3 merupakan ringkasan, ikhtiar, dan resensi. Ringkasan merupakan memendekkan sesuatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur bacaan. Tujuan ringkasan adalah mengetahui isi buku dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan dengan baca, catat gagasan utama, susunan gagasan utama dengan struktur yang benar. Lalu ikhtiar. Ikhtiar merupakan memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada strukturnya.
Tujuan ikhtiar membantu membaca, mengetahui isi buku atau karangan dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan dengan cara sama seperti ringkasan, namun gagasan utama tanpa terikat struktur wancana. Bentuk ikhtiar sendiri terdiri dari bagan, kerangka, dan kalimat. Lalu resensi. Resensi merupakan karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan resensi adalah mengajak pembaca membaca buku yang asli dan mengkritik koreksi kelebihan dan kekurangan buku. Unsur yang perlu ada di resensi adalah jenis buku, tujuan pengarang buku, dan keunggulan dan kekurangan. Kriteria menjadi resentator adalah penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, pengetahuan luas mengenai topik yang dibahas, menggunakan diksi yang tepat. Sekian bab 3. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 4. Saya akan menjelaskan diksi yang pertama terkait kata penghubung, yaitu kata penghubung yang berpasangan. Contohnya, demikian, sehingga, bukan hanya, melainkan, apakah, atau demikian rupa, sehingga, baik, maupun. Setelah itu sinonim. Contohnya, sinonim kata meninggal adalah gugur, wafat, tewas, mati, atau tutup usia. Selanjutnya adalah konotasi dengan denotasi. Konotasi, contohnya, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Denotasi, contohnya, bunga Edelweiss hanya tumbuh di tebing tempat tinggi. Setelah itu adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum memiliki makna yang lebih luas, sedangkan kata khusus memiliki makna yang lebih terperinci seperti dan spesifik. Contohnya adalah kata umum buku, makan, bagus, dan hujan. Sedangkan contoh kata khusus adalah novel, makan malam, cantik, dan hujan deras. Selanjutnya adalah kata-kata abstrak. Kata yang merujuk pada sesuatu yang tidak terwujud, tidak berbentuk, dan tidak dapat dirasakan dengan indera. Contohnya adalah cinta, waktu, keindahan, sains, dan kesedihan. Selanjutnya adalah kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip dengan kata mirip adalah sebanding, sesuai, dan terkait. Kata mirip berarti dua atau lebih hal hampir menyerupai satu sama lain. Sedangkan kata sama berarti dua atau lebih hal identik dalam aspek. Sekian penjelasan bab 4. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 5, yaitu paragraf. Paragraf terdiri dari kalimat topik yang berisi tentang awal dan akhir, awal. Lalu pengertian. Pengertian paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf. Bentuk paragraf ditandai dengan perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Ragam bahasa, varian bahasa yang ciri-ciri paragraf yang baik, kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Sekian penjelasan saya terkait materi bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.